get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. Jelang seri panas Moto3 di Jerez, atmosfer di pedok terasa berbeda dari biasanya. Bukan karena cuaca, bukan pula karena tekanan klasemen, melainkan karena satu nama yang terus menjadi bahan pembicaraan di setiap sudut tim, Veda Ega Pratama. Pembalap muda ini tidak hanya datang sebagai peserta balapan biasa, tetapi sebagai ancaman nyata yang perlahan mulai mengubah cara tim-tim besar membaca jalannya race. Ada rasa penasaran, ada ketegangan, dan di saat yang sama, ada kekhawatiran yang mulai tumbuh di antara para rival. Namun, yang paling mengejutkan bukanlah kecepatan Veda di atas motor, melainkan pendekatan latihannya yang mulai terendus oleh para pengamat. Jika biasanya seorang pembalap akan menghabiskan waktu untuk menyempurnakan setting motor, mencari grip terbaik, atau mengoptimalkan sektor-sektor tertentu di sirkuit, Veda justru terlihat melakukan sesuatu yang jauh lebih spesifik dan tidak biasa. Ia berulang kali masuk lintasan, bukan untuk mencatatkan waktu tercepat, melainkan untuk mensimulasikan skenario balapan yang sama, lagi dan lagi dan lagi. Dalam setiap sesi itu, terlihat jelas pola yang ia bangun. Veda tidak memaksakan diri berada di depan sejak awal. Ia justru sengaja berada di tengah rombongan, membaca pergerakan lawan, menjaga ritme dan seolah menahan seluruh potensinya. Namun ketika memasuki fase akhir lap, barulah ia mulai meningkatkan agresivitasnya. Ini bukan sekedar latihan biasa, ini adalah simulasi tekanan, simulasi momen krusial, dan yang paling penting, simulasi pembunuhan di lap terakhir. Dan ingatan semua orang langsung kembali pada satu momen yang membuat namanya meledak. Ketika Veda secara brutal melibas 6 pembalap sekaligus dalam satu rangkaian overtake yang nyaris mustahil dilakukan oleh pembalap seusianya. Itu bukan hanya soal keberanian, tetapi soal presisi, insting, dan keberanian mengambil risiko di titik yang tidak semua orang berani ambil. Sejak saat itu, satu hal menjadi jelas. Veda tidak bermain untuk memimpin sepanjang race. Ia bermain untuk menang di detik terakhir. Kini, latihan-latihan yang ia lakukan di Jerez seolah menjadi bukti bahwa momen tersebut bukan kebetulan. Itu adalah pola, itu adalah strategi. Dan yang lebih mengerikan, itu adalah senjata utama yang sedang diasah hingga sempurna. Setiap tikungan, setiap pengereman, setiap celah kecil di antara pembalap lain, semuanya dipelajari dengan detail. Ia tidak hanya berlatih mengendarai motor, ia berlatih membaca manusia. Namun, strategi yang terus diulang pada akhirnya mulai terbaca. Beberapa pengamat dan analis pedok mulai menangkap pola tersebut. Mereka menyadari bahwa Veda bukan tipe pembalap yang akan menyerang sejak awal untuk mendominasi balapan. Sebaliknya, ia memilih untuk bertahan, menghemat energi, menjaga posisi, dan kemudian meledak di saat semua orang sudah kehabisan fokus dan stamina. Ini adalah permainan kesabaran yang diakhiri dengan ledakan mematikan. Kabar ini pun perlahan menyebar ke dalam garasi tim-tim rival, terutama KTM, yang selama ini menjadi salah satu kekuatan dominan di Moto3. Mereka mulai menyusun ulang strategi, mencoba mencari cara untuk memutus pola tersebut. Karena mereka tahu, jika Veda dibiarkan tetap berada dalam rombongan utama hingga lap terakhir, maka peluang mereka untuk menang bisa hilang dalam satu tikungan saja. Dan di Moto3, satu tikungan adalah segalanya. KTM kini dihadapkan pada dilema besar. Apakah mereka harus memaksakan tempo sejak awal untuk memecah rombongan dan menjatuhkan Veda dari grup depan? Ataukah mereka harus bermain lebih cerdas, menjaga posisi, dan mencoba mengunci pergerakan Veda di lap terakhir? Namun masalahnya sederhana, dan justru itulah yang membuatnya sulit. Tidak ada jaminan bahwa apapun strategi bisa menghentikan pembalap yang sudah menguasai timing dengan sempurna. Sementara itu, di sisi lain pedok, tim Honda justru menunjukkan ketenangan yang mencurigakan. Tidak ada panikan, tidak ada perubahan drastis. Mereka tetap menjalankan program seperti biasa, seolah-olah apa yang dilakukan Veda adalah bagian dari rencana yang sudah mereka susun sejak awal. Dan mungkin memang benar,
bahwa ini bukan strategi spontan, melainkan skema besar yang sudah dipersiapkan dengan matang. Karena pada akhirnya, balapan bukan hanya soal siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling tepat. Dan Veda Ega Pratama tampaknya memahami hal itu lebih baik dari siapapun di grid Moto3 saat ini. Ia tidak membuang energi untuk hal yang tidak perlu. Ia tidak terpancing permainan lawan. Ia menunggu, mengamati, dan kemudian menyerang di saat yang tidak bisa dilawan. JRS pun kini bukan sekedar sirkuit biasa. Ia berubah menjadi panggung ujian bagi strategi yang mulai terbuka ke publik. Apakah dengan terbongkarnya pola ini akan membuat Veda kehilangan keunggulannya? Ataukah justru sebaliknya, bahwa meskipun semua orang tahu apa yang akan ia lakukan, tidak ada satupun yang mampu menghentikannya? Dan jika skenario itu kembali terjadi, jika di lap terakhir Veda kembali muncul dari bayang-bayang, menyalip satu persatu pembalap di depannya dengan presisi yang nyaris tidak masuk akal, maka satu kesimpulan akan lahir di JRS. Ini bukan lagi sekedar strategi, ini adalah seni menghabisi balapan di detik terakhir. Dan pada akhirnya, semua akan bermuara pada satu titik yang sama, lap terakhir. Disitulah semua strategi diuji, semua keberanian dipertaruhkan, dan semua rahasia tak lagi berarti apa-apa. Karena ketika lampu terakhir menyala dan tikungan demi tikungan dilalap dengan kecepatan maksimal, yang tersisa bukan lagi rencana tim atau analisis rival, melainkan insting. Jika benar strategi Veda Ega Pratama telah terbaca, maka JRS akan menjadi panggung pembuktian terbesar. Apakah ia masih mampu mengeksekusi rencana itu di bawah tekanan yang jauh lebih besar? Karena kini, semua mata mengawasinya, semua pembalap menunggunya, dan semua tim sudah bersiap menghadapi aksi terakhirnya. Namun disinilah letak perbedaannya. Banyak pembalap tahu kapan harus menyerang. Terima kasih banyak sudah setia menyaksikan hingga detik terakhir Sobat Vibe Sport. Dukungan kalian adalah energi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan berita olahraga yang bukan hanya cepat dan akurat, tetapi juga penuh makna, inspirasi, dan cerita-cerita luar biasa dari para atlet dunia. Di Vibe Sport, kami percaya bahwa olahraga bukan sekedar pertandingan, tapi juga tentang perjuangan, kerja keras, dan semangat pantang menyerah yang bisa memotivasi kita semua. Karena itu, kami akan terus berkomitmen menyajikan konten terbaik untuk kalian. Jangan lupa untuk tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak Sobat Vibe Sport yang terinspirasi dari dunia olahraga. Dan tentunya, subscribe channel Vibe Sport sekarang juga supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru, momen epik, hingga kisah-kisah luar biasa dari berbagai cabang olahraga. Akhir kata, tetap jaga semangat, junjung tinggi sportivitas, dan terus dukung olahraga dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Vibe Sport. Karena setiap detik di dunia olahraga selalu punya cerita untuk kita rayakan bersama.